Odoi Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Setelah sakit hati karena cintanya ditolak, ia kemudian memeluk agama Sang Hyang. Ia berkelana dari suatu tempat ke tempat lain untuk berguru kepada orang-orang sakti, dan di antara gurunya adalah Nini Ranggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoi. Berjumpa kembali bersama Kang Odoi Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Di jumpa sekarang ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, amin ya robbal alamin. Sahabat, sekarang kita sedang berada di sebuah desa. Inilah desa Pekantingan, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Sebuah kisah, inilah kisah Ki Ageng Pekantingan. Kisah ini disunting dari catatan historyofcirebon.id tentang sejarah desa. Menurut sepuh desa Pekantingan, pendirian desa ini telah lama, yaitu didirikan semenjak Cakrabuana masih hidup. Dengan demikian, kalau memang informasi ini betul, maka Pekantingan berdiri sejak abad 15 akhir. Nama Pekantingan sendiri menurut sesepuh desa dipercaya diambil dari nama pendiri desa tersebut. Konon namanya Ki Ageng Pekantingan. Tokoh ini digambarkan sebagai tokoh yang sakti mandraguna. Beliau dikisahkan sebagai seorang petarung yang tangguh. Selain itu dikisahkan beliau juga pada mulanya seorang yang murtad dari agama Islam hanya karena cintanya ditolak oleh Siti Quraisyin. Perempuan yang menolak cinta dari Ki Ageng Pekantingan adalah murid perempuan dari gurunya sendiri. Setelah sakit hati karena cintanya ditolak, ia kemudian memeluk agama Sang Hyang. Ia berkelana dari tempat ke tempat lain untuk berguru kepada orang-orang sakti, dan di antara gurunya itu adalah Nini Ranggis. Setelah puas berguru, ia kembali ke Cirebon untuk menantang para ki gede di wilayah Cirebon, dan di antaranya yang ditantang itu adalah Ki Gede Arjawinangun atau Buyut Bonkang, Ki Gede Sende atau Ki Buyut Sende. Ki Gede tersebut dikisahkan kemudian menjadi murid dan sekutunya. Pada mulanya, Ki Ageng Pekantingan belajar kesaktian untuk menaklukkan gurunya, untuk kemudian menikahi Siti Quraisyin. Namun rupanya malang baginya, sebab Siti Quraisyin ternyata sudah pulang ke Cirebon. Siti Quraisyin ini dikisahkan sebagai kerabat dari Pangeran Cakrabuana. Ki Ageng Pekantingan pun dikisahkan kecewa karena cintanya telah pergi. Pada saat-saat seperti itu di Jemara sedang diadakan sayembara.
memperebutkan Nyimas Jemaras atau Buyut Jemaras. Dalam sayembara ini ditawarkan bagi siapapun laki-laki yang sanggup menanam padi beberapa hektar, banyaknya dengan cara berjalan maju sekaligus memikul air di pundaknya, ia berhak menikahi Nyimas Jemaras. Dalam sayembara itu, Ki Ageng Pekantingan dikisahkan menjadi pemenangnya. Ia pun sebenarnya berhak menikahi Nyimas Jemaras. Akan tetapi rupanya hatinya Mas tetap tidak bisa melupakan Siti Quraisyin. Ia pun justru lari meninggalkan gelanggang sayembara tanpa mengambil Nyimas Jemaras sebagai istrinya. Dalam pelariannya itu, ia kemudian memutuskan untuk mendatangi keraton Pakungwati, tempat Siti Quraisyin tinggal. Ia kemudian membuat huru-hara di keraton dengan jalan gaib. Bahkan ia dikisahkan mencuri benda-benda yang ada di istana. Mendapati hal janggal di istana, rupanya Pangeran Cakrabuana dapat mengetahui siapa dalang dibalik huru-hara dalam istana. Ia pun kemudian memaklumi kelakuan Ki Ageng Pekantingan yang sedang dimabok cinta itu. Beliau pun kemudian memerintahkan kerabatnya Siti Quraisyin untuk bersedia menikah dengan Ki Ageng Pekantingan, dan barulah setelah itu kemudian keduanya menikah. Ki Ageng Pekantingan pun kemudian dikisahkan kembali memeluk agama Islam bersama istrinya. Kemudian Ki Ageng Pekantingan mendirikan desa yang kelak dinamai Pekantingan. Ya sahabat, itulah kisah Ki Gede Pekantingan, dan semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan atas narasi yang Kang Odoy sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar, tentunya dengan saran dan kritik membangun. Terima kasih atas kebersamaannya juga buat sahabat yang masih setia bersama Kang Odoy Channel. Jangan lupa silakan like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.